Hari Gua Channel Broadcasting Service. Pemirsa, saat ini kita berada di Salon Hotel Sengkang untuk mengikuti acara kegiatan pengukuhan pengurus JMSI Kabupaten Wajo. Wakil Bupati Wajo, Dr. Baso Rahmanuddin, sudah tiba di acara pengukuhan pengurus JMSI Kabupaten Wajo. Beliau disambut dengan tarian padupa, salah satu tarian etnis di Kabupaten Wajo. Kita saksikan bersama kata sambutan oleh Wakil Bupati Wajo, Dr. Baso Rahmanuddin. Apresiasinya sangat gemilang seperti Pak Amran ini, berarti bisa jadi bupati dia. Bisa. Apalagi mirip-mirip dengan dua bupati, wakil bupati sebelumnya, betul? Jadi dari segi nama sudah tidak bermasalah. Apalagi dari soal kompetensi, kemampuan, kapasitas. Ya, saya hormati dan mewakili nanti Pak Dandim, terima kasih sudah hadir. Ya, saya hormati Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah JMSI Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran. Ya, alhamdulillah hadir melantik pengurus JMSI Kabupaten pada hari ini. Terima kasih, selamat datang di Lamangan di Kota Sustra. Semoga kehadiran pengurus daerah provinsi bisa membawakan kebaikan untuk Kabupaten Wajo, khususnya di bidang pendidikan dan jurnalisme. Yang saya hormati Ketua Bawaslu, kami tidak dengan kita. Yang saya hormati Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta jajaran pengurus JMSI Kabupaten Wajo yang baru saja dilantik. Tentu kami ucapkan selamat. Baru saja telah dilantik dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan atau menjaga eksistensi JMSI di Kabupaten Wajo selama 5 tahun ke depan. Yang saya hormati para pimpinan organisasi media yang sempat hadir, yang saya hormati para perwakilan OPD yang sempat hadir, yang saya hormati para instansi vertikal yang sempat hadir, seluruh hadirin wal hadirat yang semuanya saya banggakan, saya muliakan, dan saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita. Oh ya, saya lupa, ada Pak Ketua BC baru datang. Terima kasih Pak Ketua. Ini perlu Ketua BC ini perlu menjalin sinergi kerjasama kolaborasi dengan media untuk mengawal program-program pemerintahan desa dan pembangunan desa setelah ke depan. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita yang tak terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan taufiknya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesempatan bisa hadir bersama di tempat ini untuk kita bersama-sama mengikuti kegiatan pelantikan pengurus daerah JMSI Jaringan Media Siber Indonesia Cabang Wajo yang telah dilantik dan diumumkan baru saja dalam kondisi sehat walafiat. Selamat dan taslim mari kita senantiasa kirimkan kemudian kita Nabi besar Muhammad SAW. Tentu saja mengawali sambutan ini, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wajo mengucapkan selamat dan sukses pada Ketua, Sekretaris Bendahara, dan seluruh jajaran pengurus daerah
JMSI Jaringan Manajemen Indonesia Cabang Wajo yang telah dilantik. Tentu kita berharap para pengurus yang baru dilantik bisa mengembangkan amanah dan tanggung jawab untuk mendorong hadirnya ekosistem pers yang sehat di Kabupaten Wajo. Sesuai dengan tema hari ini, tema perhatikan mendorong ekosistem pers yang sehat, beretika dan berkelanjutan. Saya kira ini tema yang sangat relevan, Bapak Ibu sekalian, tema yang sangat menarik karena sangat berkaitan dengan tantangan globalisasi, derasnya arus informasi, digitalisasi yang sekarang ini kita hadapi. Oleh karena itu JMSI tentu kita harapkan hadir sebagai garda terdepan untuk mendorong hadirnya ekosistem pers yang sehat. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua, ekosistem pers yang sehat itu seperti apa? Dalam literatur yang kami pahami, ekosistem atau pers yang sehat itu, Bapak Ibu sekalian, paling tidak berserikat 4 hal. Yang pertama, pers yang sehat itu harus beretika. Dalam artian bahwa pemberitaan media, produk-produk jurnalisme, karya-karya jurnalistik itu harus selalu mengedepankan etika dalam pemberitaan, mengedepankan nilai-nilai moralitas dan kesantunan dalam pemberitaan. Yang kedua, pers yang sehat itu dicirikan dengan yang namanya integritas. Integritas itu seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Integritas itu bahwa jujur dan memberitakan yang benar. Ini penting bagi kita semua, karena kita pahami bersama bahwa derasnya arus globalisasi informasi banyak membawa informasi atau berita-berita negatif, hoax, dis dan malinformasi. Dan karena itu disinilah peran pers yang sehat sebenarnya untuk menyortir, menseleksi, merepost dan kemudian memproduksi berita-berita yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pers yang sehat itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adalah mesti bercirikan independensitas. Dalam artian bahwa pers yang sehat itu tidak bisa terkooptasi atau berada dalam tekanan, baik itu tekanan politik, tekanan kekuasaan, ataupun bahkan tekanan perusahaan, tekanan pemilik modal. Kemudian yang keempat adalah harus profesionalitas. Dalam artian bahwa teman-teman pers itu harus selalu memproduksi dan mereproduksi karya-karya jurnalisme yang betul-betul bermutu dan berkualitas. Nah, saya kira itu adalah 4 ciri dari pers yang sehat, dan saya kira ini JMSI hadir di Kabupaten Wajo mesti menjadi garda terdepan untuk mendorong hadirnya ekosistem pers yang sehat yang ke depan tentunya betul-betul bisa mencerdaskan masyarakat kita. Teman-teman sekalian, kami dari pemerintah daerah tentu berharap bahwa JMSI bersama dengan organisasi-organisasi mediasi lainnya, saya kira sekarang ini teman-teman sekalian bukan cuma JMSI, ada SMSI juga, ada AMSI, tapi kalau AMSI saya belum ada di Wajo. Bahkan kemarin ada teman-teman dari KJI, AUDES di kantor, ada lagi KJI namanya, Koalisi Jurnalis Independen. Nah, mungkin akan juga dilantik pengurusnya. Nah, kehadiran
organisasi manajemen seperti inilah yang sebenarnya sangat kami harapkan dari pemerintah daerah bisa menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus mitra kritis. Mitra strategis itu teman-teman sekalian dalam artian bahwa kami pemerintah daerah sangat berharap sinergi dan kolaborasi dari teman-teman media pers jurnalistik untuk menjadi penyambung lidah kami ke tengah-tengah masyarakat, bisa menjadi penyampai informasi terkait dengan program-program pemerintahan dan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Jadi kami sangat mengharapkan kolaborasi, sinergi dari teman-teman media untuk bermitra, menyampaikan dan mensosialisasikan program-program pemerintahan dan pembangunan daerah kita selama 5 tahun untuk mewujudkan wajah merdeka. Kemudian tentu tidak bisa dinafikan bahwa selain sebagai mitra strategis, pers juga ini hadir sebagai mitra kritis. Kritis dalam artian memberikan masukan, kritik yang konstruktif, yang mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan yang berwajib supaya tetap dalam koridor yang benar. Kita pemerintah daerah tentu tidak boleh alergi dan merasa terganggu dengan kritik-kritik yang sifatnya konstruktif yang diberikan atau disampaikan oleh teman-teman media, tapi itu justru kita harus jadikan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan koreksi, perbaikan terhadap program-program pemerintahan dan pembangunan yang telah dijalankan. Bagi saya, teman-teman sekalian, media itu adalah jendela, sebuah jendela. Dan kami berharap media pers ini bisa menjadi jendela yang baik, tempat kami bisa mengintip seperti apa aktivitas masyarakat. Begitu juga sebaliknya tempat masyarakat bisa mengintip apa yang pemerintah atau kekuasaan lakukan untuk kepentingan masyarakat ini. Kita harus pahami bersama teman-teman sekalian bahwa pers ini hadir sebagai pilar demokrasi keempat. Trias politika itu ada 3: eksekutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kemudian kekuasaan yudikatif. Pada mulanya trias politika ini sudah dianggap sebagai konsep yang unggul dan paripurna yang diharapkan bisa mewujudkan sebuah tatanan demokrasi, mewujudkan sebuah tatanan civil society yang baik. Tetapi kemudian dalam perkembangan teman-teman sekalian, konsep trias politika ini yang menghadirkan 3 kekuasaan eksekutif, legislatif, eksekutif itu pelaksana undang-undang, legislatif itu pembuat undang-undang, kemudian yudikatif pengawas undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan. Ternyata dalam perjalanannya ini tidak bisa sampai pada tingkat yang betul-betul paripurna. Dalam artian tetap banyak terjadi bias dan penyimpangan karena ketiga lembaga kekuasaan ini ternyata tidak atau belum optimal, sehingga dibutuhkan satu pilar lagi yang kemudian kita sebut sebagai pilar keempat demokrasi, yaitu kehadiran pers sebagai kekuasaan baru yang diharapkan bisa menopang hadirnya kualitas demokrasi di Indonesia dan di daerah kita semakin baik. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kami atas nama pemerintah daerah tentu berharap para JMSI untuk betul-betul konsisten menjalankan fungsi-fungsi pers, yaitu memberikan informasi, edukasi, koreksi, mediasi, bahkan fungsi rekreasi di tengah-tengah jalannya pemerintahan dan pembangunan dan untuk memberdayakan masyarakat di Kabupaten ini. Kami harapkan JMSI bisa menjadi wadah atau laboratorium pengembangan kapasitas insan pers di Kabupaten Wajo. Lebih dari itu, kami juga berharap bahwa JMSI bisa menjadi lokomotif terwujudnya sinergi dan kolaborasi antar asosiasi atau lembaga-lembaga media pers, media siber yang ada di Kabupaten Wajo ini, supaya betul-betul terjadi kerjasama yang baik
untuk mendukung sekali lagi program-program pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Saya bersama Pak Bupati, Pak Andi Rosman, sangat berharap kepada kita semua yang hadir, terutama insan pers, bantulah kami mewujudkan visi wajib merdeka, bantulah kami mewujudkan misi dan program-program strategis pemerintahan dan pembangunan selama 5 tahun ke depan. Karena visi wajib merdeka ini tidak bisa kami pikul berdua saja, terlalu berat bagi kami untuk memikul visi itu mewujudkan wajib merdeka tanpa bantuan seluruh lapisan masyarakat, seluruh elemen masyarakat, terutama tentunya termasuk dari insan pers. Sekali lagi kami sangat berharap kolaborasi dan sinergi teman-teman media pers untuk menjadi katalisator akselerasi pembangunan daerah di Kabupaten Wajo supaya visi wajib merdeka bisa kita wujudkan, yang murahnya kita tetap bersama bahwa itu semata-mata adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wajo selama 5 tahun ke depan. Sekali lagi selamat dan sukses pada pengurus JMSI Kabupaten Wajo yang telah dilantik. Selamat berkontribusi terhadap akselerasi dan percepatan proses pembangunan daerah di Kabupaten Wajo. Dan kami sekali lagi atas nama pemerintah daerah insya siap menjalin kerjasama dengan semua teman-teman media. Tadi Pak Ketua sampaikan, Ketua JMSI Provinsi dan juga Ketua JMSI Kabupaten menyinggung soal kontrak media. Ya, ini soal kontrak media ada dari Sambokong ya, ada di Sekretaris. Ya, ini sekiranya menjadi catatan penting buat pemerintah daerah ke depan 2026, bagaimana supaya apa yang menjadi harapan dari pengurus daerah JMSI Kabupaten Wajo dan juga dari pengurus daerah, pengurus wilayah provinsi terkait dengan kerjasama antara pemerintah dengan teman-teman asosiasi media. Insya Allah tahun 2020 bisa berjalan dengan baik, bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan baik bersama semua, sehingga semua juga bisa jalan. Tentu kita pemerintah tidak boleh juga mengharapkan semata-mata dukungan media, pers, jurnalistik untuk mendukung program-program penyampaian informasi-informasi soal program-program pembangunan dan pembangunan daerah, tapi kita juga misalnya tidak memberikan ruang dan fasilitas bagi teman-teman media untuk juga berkreasi. Saya kira ini harus menjaga keseimbangan, ya. Kita mengharapkan dukungan dari teman-teman media, tapi juga kita harus paham apa yang menjadi kebutuhan dan harapan aspirasi dari teman-teman media pers dan jurnalis. Sekiranya itu yang sempat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Gua Channel Broadcasting Service.